Salam selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan supaya apa Bapak Ibu? Supaya di sepanjang hari ini jiwa kita dipenuhi dengan sukacita karena firman Tuhan yang memberikan penghiburan. Langsung saja pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan saya beri judul Jiwa yang Tertekan. Bapak Ibu pernah tertekan? Mungkin tekanan tiap orang itu beda-beda Bapak Ibu. Ada yang tertekan karena perekonomian, ada yang tertekan karena kesehatan, sakit penyakit. Mungkin juga ada yang tertekan karena pasangan. Benar Bapak ya? Mungkin juga ada yang tertekan oleh anak. Banyak tekanan yang dialami oleh umat Tuhan atau orang percaya. Nah, hari ini kita akan melihat Bapak Ibu dari contoh kebenaran firman Tuhan bagaimana bangsa Israel Bapak Ibu, bangsa pilihan Tuhan, pangerannya Tuhan, mereka pun mengalami tekanan yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Tapi kita akan melihat dari cerita bangsa Israel ini bagaimana mereka bisa bertahan ketika jiwa mereka tertekan. Langsung saja saya akan bacakan dalam Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur 42 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi ini tulisan dari Bani Korah Bapak Ibu yang menceritakan keadaan bangsa Israel ketika mereka ada di tanah pembuangan. Bagaimana jelas sekali tadi di ayat yang sudah kita baca dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Bangsa Israel pun mengalami tekanan yang luar biasa Bapak Ibu ketika mereka ada di tanah pembuangan. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, saat kita pun mengalami tekanan, saat jiwa kita tertekan, hidup kita tertekan, apa yang bisa kita lakukan? Langsung kita cepat Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Bapak Ibu pernah ditolong oleh Tuhan? Pernah mengalami pertolongan Tuhan? Pasti pernah Bapak Ibu ya. Coba kita ingat kembali ketika Tuhan menolong kita di masa lampau. Mengapa? Karena itu akan memberikan kita kekuatan di hari ini Bapak Ibu ketika kita mengalami tekanan. Jadi kita lihat Bapak Ibu, kita belajar ketika hari ini mungkin kita mengalami tekanan. Coba ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Saya bacakan di ayat yang keempat Bapak Ibu ya. Mundur di ayat yang keempat. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bapak Ibu, bangsa Israel mengingat kembali masa-masa kejayaan dulu ketika mereka berjaya Bapak Ibu di dalam pemerintahan Raja Daud, Raja Salomo. Mereka ingat kembali Bapak Ibu, bahkan untuk beribadah saja Bapak Ibu di tengah perjalanan itu sudah disambut dengan sorak-sorai Bapak Ibu. Tuhan memberikan ketentraman kepada mereka waktu itu. Dan ketika mereka tertekan oleh penjajahan orang-orang Babel, mereka ingat kembali bagaimana dulu Tuhan tolong. Dan itu menimbulkan iman Bapak Ibu, memunculkan iman dan harapan. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pasti Tuhan tolong. Biarlah kita pun juga melakukan hal demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu dulu pernah ditolong Tuhan. Ketika hari ini menghadapi masalah, Bapak Ibu harus punya keyakinan. Dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi tekanan, coba ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita lakukan saat jiwa kita tertekan? Yaitu tidak hidup di dalam kegelisahan. Manusia khawatir, gelisah itu wajar Bapak Ibu, karena manusiawi, lumrah. Ketika kita mengalami ketakutan, kegelisahan itu lumrah, itu manusiawi Bapak Ibu. Maka dari itu di poin yang kedua ini, kita belajar supaya jiwa kita itu tetap kuat saat menghadapi tekanan, yaitu kita tidak boleh hidup di dalam kegelisahan. Saya bacakan sekali lagi di ayat yang kelima tadi Bapak ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ini sebuah pertanyaan yang ada usaha supaya jangan kamu tertekan terus hai jiwaku. Mengapa tertekan? Ada usaha Bapak Ibu supaya mengeluarkan kegelisahan itu dalam kehidupan mereka. Nah, hari ini pun kita belajar Bapak Ibu supaya ketika kegelisahan itu datang, kekhawatiran itu datang, kita coba keluarkan Bapak Ibu. Ingat bangsa Israel itu tiap hari kepikiran hidup dan mati loh Bapak Ibu. Entah hari ini mau ditumbalin, hari ini mau dibunuh. Karena budak Bapak Ibu gak ada harga dirinya.
tapi itu berusaha mereka lakukan supaya tidak hidup di dalam kegelisahan. Hari ini pun kita mau belajar Bapak Ibu ya, ketika kekhawatiran itu datang, kita tidak mau hidup di dalam kekhawatiran. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Amin Bapak Ibu. Khawatir boleh, tapi jangan hidup di dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena kita percaya ada Tuhan yang memelihara kita. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian hal yang ketiga Bapak Ibu, sebagai bagian terakhir, saat jiwa kita tertekan, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, terus berharap kepada Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu ya, hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Ketika kita berharap kepada keluarga, kita berharap kepada sahabat, kepada saudara sekalipun, terkadang mereka bisa mengecewakan Bapak Ibu. Tapi hari ini kita belajar untuk terus berharap kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel di tanah pembuangan, mereka berharap sama siapa Bapak Ibu untuk menolong mereka? Tidak ada Bapak Ibu. Sama-sama menderita. Mau berharap sama siapa Bapak Ibu? Mereka cuma berharap kepada Tuhan. Maka nggak heran di ayat Mazmur 42 tadi, di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-11 itu bunyinya sama. Saya akan bacakan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Lihat, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika sudah tidak tahu lagi harus minta tolong ke siapa, bangsa Israel katakan, aku berharap kepada Tuhan. Apa Bapak Ibu? Penolongku dan Allahku. Mari Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini situasi sangat sulit. Mungkin Bapak Ibu ada yang bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan perekonomian, bergumul dengan keluarga. Ingat Bapak Ibu, ada Tuhan sumber pertolongan dan sumber kekuatan. Amin Bapak Ibu. Ketiga hal tadi bisa kita lakukan saat jiwa kita tertekan. Yang pertama, ingat kembali kebaikan Tuhan. Yang kedua, jangan hidup di dalam kegelisahan. Yang ketiga, terus berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami ucap syukur, kembali lagi firman Tuhan datang dalam kehidupan kami. Mungkin hari-hari ini Tuhan mengizinkan kami menghadapi permasalahan, kami menghadapi kesulitan, jiwa kami tertekan, tapi kami mengucap syukur Tuhan. Firman Tuhan kembali lagi mengingatkan kami, supaya kami terus mengingat kebaikan Tuhan. Kami tidak mau hidup di dalam kekhawatiran, dan kami mau terus berharap kepada Tuhan. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini boleh bertumbuh bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya menerima berkat, tapi kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai jemaat Tuhan di sepanjang hari ini, yang bekerja, yang kuliah, yang bersekolah, semuanya disertai dan dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masuk di hari yang baru di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.